Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah, kita meyakini bahwa setiap tindak tanduk Rasulullah SAW sepenuhnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, meski zaman berbeda, aturan hidup Nabi SAW adalah yang terbaik bagi kita. Dan dari kehidupan keseharian beliau pula, kita bisa menggali banyak hikmah yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, kerabat, tetangga, bahkan kehidupan bernegara. Sebagian besar waktu dari malam sampai subuh, Nabi SAW isi dengan ibadah. Selepas subuh di waktu duha, Rasulullah SAW isi pula dengan aktivitas sosial dan majelis keilmuan. Dan apa yang Rasulullah SAW lakukan di siang, sore, hingga menjelang tidurnya? Bagaimana pula beliau memanfaatkan waktu untuk istri-istri, anak, dan cucu beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah kita masih membahas tentang keseharian Nabi SAW di sesi yang terakhir, yaitu waktu yang tersisa yang sudah kita bahas sampai sholat zuhur, dan apa yang dilakukan Nabi SAW dari zuhur sampai beliau istirahat di malam hari, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sekali lagi bahwa ini semua dalam rangka supaya hidup kita menjadi produktif, menjadi lebih efektif di usia yang tidak panjang itu, meninggalkan nilai keberkahan yang tinggi, dan dia menyisakan banyak hal yang menjadi catatan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khalifah, sebelum zuhur, Rasulullah SAW biasanya tidur siang atau yang disebut qailullah. Beliau akan terbangun saat azan zuhur berkumandang dan bergegas melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama para sahabat. Terkadang Nabi SAW menjemput cucu beliau Hasan dan Hussein untuk ikut sholat zuhur di masjid. Pada waktu zuhur memang banyak anak-anak yang sedang bermain. Karena itulah Nabi SAW mengajak cucunya ke masjid agar anak-anak lain juga ikut ke masjid. Di beberapa peristiwa disebutkan Hasan dan Hussein kerap naik ke punggung Rasulullah SAW saat beliau sedang menjadi imam. Dan ini juga sebenarnya pelajaran mahal buat kita dan masjid-masjid kita. Yang pertama adalah generasi ini pendidikannya memang tidak boleh jauh dari masjid. Apalagi anak laki-laki itu, masjid itu sebuah pendidikan di masjid buat laki-laki itu sebuah kewajiban. Masjid itu menjadi sentral pendidikan muslimin, dan kemudian juga harus dibuat masjid itu yang ramah anak. Seperti masjidnya Nabi SAW dahulu. Tentu ramah anak itu sebenarnya bukan masjid dikasih mainan sebenarnya. Karena masjid tetap tempatnya bukan tempat bermain. Masjid itu tempatnya adalah tempat ibadah. Anak-anak dilatih untuk beribadah. Tetapi paling tidak adalah para pengurusnya, semua siapapun yang ada di sana itu mereka ramah terhadap aktivitas anak-anak, yang harus dipahami bahwa anak-anak itu mau dirapikan seperti apapun ya tetap anak-anak. Yang kadang-kadang itu tadi lagi sholat dinaikin punggungnya gitu ya. Dan itu juga kejadian umpamanya ketika bahkan Nabi sedang khutbah Jumat. Ketika Nabi khutbah Jumat, kemudian disebutkan dalam sejarah cukup detail, Hasan Hussein itu memakai baju warna merah garis-garis. Itu kemudian jalan di antara soft orang-orang yang lagi mendengarkan khutbah. Namanya juga anak-anak begitu. Apalagi usianya antara ya mungkin usia 5 tahunan lebih sedikit atau kurang. Maka bahkan kadang-kadang disebutkan jalan kemudian jatuh, jalan jatuh, namanya anak-anak. Sampai Nabi SAW kemudian bahkan turun dari mimbarnya, kemudian Nabi bawa itu Hasan Hussein ke atas mimbar, kemudian khutbah dilanjutkan. Rasanya masjid kita belum seramah itu hari ini. Itulah mengapa generasi kita jauh sekali dari masjid hari ini, karena kita hari ini mendesain masjid kita belum seperti masjidnya Nabi.
Padahal itu adalah sentral kebangkitan umat ini ada di masjid itu. Selepas sholat zuhur, Nabi SAW biasanya bertahan di masjid sebagaimana di waktu yang lain, karena terkadang selepas zuhur masih banyak tamu yang ingin bertemu beliau. Dan selama Rasulullah berdiam di masjid, banyak pula ilmu dan hikmah yang disampaikan kepada para sahabat. Misalnya suatu hari selepas zuhur, ada satu rombongan yang datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan lemas dan kelaparan. Nabi SAW pun memotivasi para sahabat untuk bersedekah, meski dengan apa yang mereka miliki saat itu. Hal ini tertuang dalam hadis muttafaq alaih. Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beberapa hukum juga diputuskan Rasulullah di saat selepas sholat zuhur. Di antaranya adalah kasus Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah dari tugas memungut zakat yang ia lakukan. Ibnu Lutbiyah itu seorang sahabat yang diutus Nabi SAW untuk pergi ke salah satu suku ngambil harta, mengumpulkan harta zakat sodakoh itu. Dan kemudian begitu sampai ke Nabi mengatakan bahwa Rasulullah ini harta zakat sodakohnya dari suku itu. Adapun yang ini itu hadiah dari mereka untuk saya. Nah itu disalahkan dalam syariat. Habis zuhur Nabi berdiri, kemudian Nabi SAW tanpa menyebut nama, karena pelajaran untuk semua, kalau menyebut nama itu membongkar aib. Itu kenapa ulama juga mengatakan bedakan antara menasehati dengan membuka aib, itu beda. Karena kadang-kadang kita ini sebenarnya buka aib, tapi kemudian kita bilang saya sedang menasehati, itu bukan menasehati namanya. Maka ketika Nabi menasihati untuk semua, Nabi tidak sebut nama. Nabi hanya mengatakan, ma balu qaumin, mengapa ada satu kaum? Gak ada nama gitu. Jadi mengapa ada satu kaum yang aku utus, kemudian kembali dan mengatakan bahwa ini sodakohnya, ini hadiahnya. Tidakkah dia duduk di rumah bapak ibunya? Apakah kita lihat apakah dia akan dapat hadiah atau tidak? Itu kalimat Rasul. Aktivitas Nabi SAW selepas zuhur memang sebagian besar adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara kaum muslimin. Terkadang beliau kembali lagi ke pasar untuk melanjutkan pemeriksaan kondisi pasar. Bahkan tak jarang pula, Nabi SAW bepergian untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik sosial. Misalnya ketika terjadi konflik sosial pada masyarakat Amr bin Auf di dekat Masjid Quba. Saat itu terjadi perkelahian antara warga yang tinggal di sana. Mendengar hal ini, Nabi SAW pun segera bergegas menuju ke sana sebelum menjadi berlarut-larut. Karena akan menuju wilayah yang cukup jauh, tentu Nabi SAW tidak dapat segera kembali ke Masjid Nabawi untuk mengimami sholat jamaah. Maka Nabi biasa berpesan pada Bilal radhiyallahu anhu. Nabi berpesan pada Bilal yang ditinggal. Bilal, nanti walau masuk waktu asar, ini menarik nih. Pemimpin meninggalkan negerinya itu ada yang dititipkan. Nanti kalau masuk waktu asar, kamu azan. Kalau saya juga belum datang, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Dan itu fungsi Bilal. Gitu. Jadi muadzin itu bukan pekerjaan yang kita anggap abal-abal hari ini asal orang muadzan. Tugas muadzin itu betul-betul tugas mulia. Maka Nabi mengatakan muadzin itu mu'taman. Orang yang tugasnya muadzin, azan itu memang dia pegang amanah betul tentang sholat ini. Azannya harus tepat waktu, tidak boleh belum masuk kemudian azan, itu nggak sah sholat orang. Kemudian harus cari imamnya di mana, itu kerjaannya. Makanya Nabi nitipnya ke Bilal. Kan harusnya Nabi bisa berkata kepada Abu Bakar, tapi nitipnya tidak, nitip ke Bilal. Sampaikan Bilal ke Abu Bakar bahwa nanti Abu Bakar yang mengimami kalau saya belum datang. Ternyata betul kejadian bahwa Nabi di Kuba belum selesai menyelesaikan konflik itu, kemudian sudah masuk waktu asar, sehingga kemudian Abu Bakar yang mengimami, kemudian Nabi datang itu terlambat. Ini pelajaran luar biasa mahal, betapa persatuan itu luar biasa pentingnya, betapa menyatukan muslimin yang bertikai itu betapa pentingnya, sampai Nabi harus terlambat sholat. Itu bukan kebiasaan Nabi, sahabat saja terlambat sholat tidak mau, sholat berjamaah itu tidak mau, tapi ini dalam rangka untuk islah bainan nas. Makanya Quran mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi kebanyakan pembicaraan kita ini tidak baik.
kecuali kalau pembicaraan itu isinya adalah mengajak orang untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan dan mengislah, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Selepas asar, para sahabat biasanya sudah merasa lelah, sehingga Nabi SAW tidak lagi mengadakan majlis. Di saat selepas asar inilah, Nabi SAW memanfaatkan waktu mengunjungi kembali istri-istrinya. Masya Allah, begitu komplit ya Ustadz tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Kira-kira pas Rasulullah melakukan kegiatan-kegiatan dengan para sahabat, dengan umat, itu Ummul Mukminin kegiatannya apa ya Ustadz ya? Apa ikut melakukan kajian atau ada aktivitas-aktivitas lainnya? Mohon penjelasan. Jazakillah khairan. Itu bisa kita lihat di dalam Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat 34. Itu artinya ketika ditanyakan apa aktivitas istri-istri Nabi SAW, itu sebenarnya dijelaskan di ayat 34 itu. Ya, yang dimana Allah SWT memerintahkan kepada para istri, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan sebutkanlah apa yang ceritakan, sampaikan apa yang diturunkan kepada kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah yang terjadi di dalam rumah kalian. Itu memang tugas utama para istri Nabi. Dan adapun wilayah keluar, mereka sangat dibatasi dalam syariat. Karena mereka wanita-wanita yang punya posisi yang berbeda dengan wanita lain. Ya, dan itulah maka aktivitas mereka sebenarnya aktivitas normal. Kalau punya keperluan manusiawi, ya mereka punya keperluan. Tapi mereka bukan seperti muslimah yang lain. Pakaiannya juga lebih tertutup, aktivitas mereka juga lebih di rumah, dan seterusnya. Secara hukum mereka punya kekhususan seperti itu. Adapun bahwa mereka adalah teladan terbaik bagi setiap muslimah itu iya. Tapi tentu tidak akan sama dengan, tidak mesti persis sama dengan Ummahatul Mukminin. Maka mereka tidak disebutkan punya banyak aktivitas di luar rumahnya. Walaupun mereka punya aktivitas normal kalau ada keperluan manusiawi di luar rumah. Tapi nanti sepeninggal Rasul SAW, mereka kan karena mereka diperintahkan untuk menyampaikan apapun yang ada dalam rumah mereka, maka mereka nanti berfungsi secara sosial cukup banyak. Ada yang fungsinya fungsi guru, sehingga orang datang belajar. Bahkan ada yang fungsinya sampai fungsi menasihati pemimpin. Ada fungsi politik bahkan itu. Bahkan nanti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahkan sampai pergi keluar sampai ke Mekah, sampai kemana, walaupun itu ditegur oleh beberapa Ummahatul Mukminin lain. Tapi artinya ada fungsi-fungsi yang intinya adalah mereka sebagai ibu untuk seluruh mukminin, mereka bertanggung jawab menjaga anak-anaknya. Itu insya Allah. Wallahu a'lam. Kunjungan Nabi SAW ke rumah istri-istri beliau di waktu duha dan selepas asar bukanlah tanpa makna. Di pagi hari Rasulullah SAW mengunjungi para istrinya untuk memberikan doa dan semangat bagi mereka untuk menjalani hari itu. Sementara di sore hari, pertemuan menjelang matahari terbenam menjadi bekal yang indah dan manis untuk mengawal semalam. Demikianlah salah satu cara Rasulullah SAW memuliakan istri-istri beliau. Rasulullah SAW mengunjungi satu persatu, dan istri terakhir yang dikunjungi adalah istri yang mendapatkan jatah malam itu. Itu cara Nabi memanagenya. Atau kalau kemudian Nabi punya aktivitas sore itu yang waktu beliau tersita, kemudian Nabi tidak akan mengunjungi satu-satu, tapi Nabi akan langsung hadir di rumah istri yang mendapat jatah malam, dan istri lain tahu Nabi akan ada di situ, maka mereka berkumpul di situ. Dan begitulah aktivitasnya. Ada banyak sekali pelajaran dialog, dan memang para istri Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Tugasnya para istri adalah agar membacakan ayat-ayat Allah dan hikmah-hikmah yang diturunkan di dalam rumah mereka. Kalau di dalam rumah sahabat lain tidak bisa masuk, maka harus istri yang tugasnya untuk menceritakan ke umat ini. Maka apa yang terjadi di umat ini bisa kita pahami, dan itu teladan buat kita. Kalau tidak bisa Nabi berkunjung, maka Nabi ditemui oleh istri-istrinya di rumah istri yang dapat jatah malam itu, yang kemudian ada banyak dialognya.
dialog Nabi dengan Aisyah, dialog Nabi dengan Hafsah itu banyak di jam-jam sore seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat maghrib di zaman Nabi SAW tidak dengan bacaan surah yang panjang. Hal ini karena di waktu maghrib semua orang sudah merasa lelah setelah menjalani aktivitas seharian. Selepas maghrib pun tidak ada lagi kegiatan majelis ilmu. Setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, semua memilih berada di rumah bersama keluarga hingga waktu Isya tiba. Nah, Isya itu punya perlakuan khusus. Ini juga menarik untuk kita coba, tapi harus hati-hati. Karena betapa indahnya meniru sunnah Nabi SAW. Nabi itu kalau waktu Isya begitu Bilal azan, itu Nabi akan melihat dari rumahnya, dibuka jendelanya, dilihat sahabat sudah kumpul banyak atau tidak. Kalau ternyata kumpul banyak, Nabi keluar dan sholat Isya, mengimami para sahabat. Tapi kalau dilihat kok 1-2 sahabat, karena keadaan beda-beda suasana setiap hari, kalau dilihatnya kok tidak banyak, maka Nabi tidak keluar. Dan sahabat hafal bahwa Nabi tidak keluar sekarang. Mereka nunggu, ada yang di masjid, ada yang nunggu di rumah. Nabi pasti akan sholat Isya tengah malam. Gitu. Dan Nabi SAW mengatakan ketika Nabi pernah sholat tengah malam, berjamaah dengan para kaum laki-laki saja. Jadi perempuan tidak sholat di masjid tengah malam. Anak-anak juga tidak. Itu khusus kaum laki-laki. Ini juga perlu dicoba untuk kaum laki-laki. Tapi di masjid berjamaah, ini menarik sekali rasanya. Maka Nabi SAW mengatakan sebenarnya kata Nabi, laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu sholat Isya yang lebih utama sebenarnya. Makanya para ulama mengatakan khusus sholat Isya, waktu utamanya sebenarnya tengah malam sebenarnya. Jadi, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain waktu utamanya adalah fi awwali waktiha, di awal waktunya. Maka Nabi kadang begitu. Pernah Umar radhiyallahu anhu sudah tengah malam datang ke Rasul, ya Rasulullah, istri-istri udah pada tidur, anak-anak udah pada tidur, tinggal kita yang belum sholat ini. Gitu. Maka Rasul keluar dan sholat bersama para kaum laki-laki, dan saat itu Nabi mengatakan di muka bumi sekarang ini tidak ada yang beribadah pada Allah kecuali kalian. Waktu zaman itu. Kalau hari ini Masya Allah sudah sambung menyambung di negeri Islam. Jadi yang jadi masalah bagi saya ini berangkat kerjanya jam 3. Kemudian ada urusan yang biasanya saya lakukan lebih kurang itu sampai jam 8 malam. Jadi jam 8 malam baru pulang, sampai di rumah baru jam 9 malam. Jadi agak berbeda dengan kehidupan Rasulullah. Jadi ini solusinya bagaimana nih Ustaz? Terima kasih. Ketika membaca sejarah Nabi seperti itu tidak boleh. Orang hanya mengatakan wah itu sekarang zamannya berbeda, itu tidak bisa. Karena kalau jawabannya itu artinya kita tidak perlu Rasul hari ini. Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Zamannya sudah berbeda, aktivitas perputaran waktunya sudah berbeda. Tidak, kita tetap manusia. Kita ini bahkan dengan Adam saja yang jauh sekali itu masih sama. Ya walaupun beda tingginya, postur kita beda, tapi kita ini masih manusia yang sama. Dan itu adalah aturan terbaik bagi para nabi. Dan itu untuk kita. Makanya yang pertama adalah tetap harus bersemangat untuk mengikut nabi. Yang kedua adalah tentu kita diperintahkan untuk fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwa itu semampu kita. Artinya kalau ada waktu-waktu di mana kita bisa mencoba untuk meniru, umpamanya pas hari libur kita, kemudian kita mencoba meniru tidur lebih cepat segala macam, saya kira kita harus coba itu. Tidak mudah memang karena orang tergantung kebiasaannya, tapi kita perlu coba itu untuk, kalau kalimat para ulama adalah beliau mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa diraih semua jangan tinggalkan semua. Itu kaidah dasarnya. Jadi memang kita nggak bisa lakukan semua, ya, tapi juga jangan ditinggalkan semua. Apa yang bisa kita coba, kita coba. Yang mudah-mudahan yang sedikit itu bisa menutup yang banyak yang kurang dari kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan begitulah selepas sholat Isya, Nabi tidak ada kamus begadang malam. Nabi tidak ada kamus sampai berlarut malam tidur, kecuali ada urusan umat, kecuali ada ilmu yang harus dibahas. Yang ketiga adalah kecuali kalau ada perbincangan suami dan istri. Hanya 3 itu. Kalau tidak maka Nabi SAW akan istirahat lebih cepat agar bangun lebih baik. Semoga ini bisa memberi panduan untuk kita betapa
begitulah orang terbaik itu mengatur waktu terbaiknya sehingga menjadi waktu yang paling barokah, sehingga dia paling efektif dan produktif. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.